Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada untuk datang kepada Tuhan di dalam saat teduh. Tidak lama, 30 menit, ya umumnya nggak bisa 30 menit pas ya. Saya lebih sedikit, tidak terlalu lama. Kita ambil waktu sepenuhnya, kalau bisa setiap hari, saudara datang kepada Tuhan bersaat teduh. Itu akan membangun kehidupan rohani kita menjadi kehidupan rohani yang kuat. Mari bergerak melakukan firman, bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar dan mengerti firman. Mari bergerak melakukan firman, mulai bangun hidup saat teduh saudara. Puji Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama yang terutama di dalam hidup ini, ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau belajar lebih lagi mencintai-Mu Tuhan, karena Kau yang terutama, Kaulah satu-satunya, Kau yang layak disembah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh indah setiap waktu bersama-Mu. Kami mau lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Membangun sebuah kebiasaan rohani untuk selalu hidup dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau disiplin rohani benar-benar. Karena kami tahu dalam saat teduh inilah di mana kami berhubungan dengan Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Dan sekarang kami akan masuk dalam pembacaan firman.
Kiranya Tuhan akan memberikan rema-rema kebenaran firman untuk menjadi berkat bagi hidup kami. Tolonglah kami, pimpinlah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Bapak, Ibu, Saudara membaca satu pasal setiap kali saat teduh, tetapi tanpa dirasakan, kita sudah masuk dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal pertama. Puji Tuhan. Ya, kita akan membaca bersama surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan?
Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan hari ini untuk saudara, menjadi sebuah tekanan yang cukup penting. 1 Korintus pasal pertama pada ayat yang ke-26 ya, perhatikan. Kata-katanya menarik sekali. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Jadi artinya Rasul Paulus sedang mengingatkan bagaimana keadaan orang-orang Korintus pada awal waktu mereka percaya Yesus. Bagaimana keadaan mereka secara duniawi? Nah, gini. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Artinya banyak yang bodoh tentu saja ya. Tidak bijak lah, itu lebih halus ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak punya kedudukan, ya, tidak punya pengaruh di masyarakat, tidak berdampak apa-apa, tidak terpandang. Tidak banyak orang yang terpandang. Nah, ya gitu ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya. Jadi maksudnya begini, disuruh ingat bagaimana keadaannya dulu. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan sekarang. Setelah mereka terima berita Injil, percaya Yesus. Mengapa perlu dibandingkan? Perlu diingatkan. Karena kalau kita lihat dalam pasal-pasal selanjutnya, tampak jelas di sana bahwa jemaat Korintus sudah menjadi jemaat yang bijak, terpandang, punya kedudukan, ya, bahkan cukup mampu. Sebuah jemaat yang secara duniawi diberkati oleh Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana keadaan mereka dulu. Untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang bisa kamu miliki saat ini, itu dari Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan
Engkau memiliki semuanya itu hari ini bukan dengan maksud supaya engkau sombong, tetapi untuk mempermalukan dunia. Kalau dunia berpikir yang sukses itu yang pandai, yang terpandang, yang punya power, yang punya kedudukan. Alkitab menunjukkan yang sukses, yang sungguh-sungguh bisa sukses itu ya, itu adalah orang-orang yang mau terima berita Injil, yang mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk membalikkan pola berpikir mereka. Bahwa ternyata tidak selalu loh orang yang kaya itu yang sukses, yang pandai yang sukses. Tidak selalu. Tidak selalu. Karena itu dikatakan apa yang bodoh dipakai Allah untuk mempermalukan mereka yang berhikmat dan lain sebagainya. Saudara, di dalam nama Yesus, kalau hari ini saudara punya power, saudara punya kedudukan, saudara dianggap bijak oleh sekeliling saudara, saudara bahkan mungkin punya keuangan yang kuat, ingatlah baik-baik bahwa semuanya itu dimaksudkan Tuhan, bukan untuk saudara bermegah, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mempermalukan dunia dan menyatakan kebesaran Tuhan. Pakailah apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi saudara yang hari-hari ini dalam kondisi yang terpuruk, saudara mungkin merasa tidak pandai, tidak terpandang, tidak punya harta, dan lain-lain. Jangan takut, jangan khawatir. Ada harapan bagi Anda. Ikutlah Yesus sungguh-sungguh. Yesus pasti mampu memakai saudara dengan cara yang ajaib untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Perbanyak saat teduh, perbanyak datang pada Tuhan, perbanyak hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang ada pada saudara saat ini, dalam keterbatasan saudara, tidak apa-apa, mulai bergerak melakukan firman. Percayalah, Tuhan saya dan saudara, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau. Dan kalaupun saat ini kami diberi harta duniawi oleh Tuhan, hal-hal duniawi, biarlah kami tidak lupa diri, tapi ingat bahwa semuanya diberikan oleh Tuhan, bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan untuk kami bangga, bukan untuk kami sombong dan kemudian hancur dalam dosa, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami selalu Tuhan. Jagai perjalanan hidup kami Tuhan. Sekarang saya persilakan kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana orang-orang ini belum percaya Yesus. Ya, kita perlu doakan supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka. Kalau boleh, kami terus mohon,
Lepaskan mereka dari siksa, derita, aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Kau ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya oleh belas kasihan dan anugerah-Mu, Engkau curahkan berkat-Mu atas Indonesia. Kami mendengar masalah keuangan, masalah kesehatan begitu menghimpit. Kami rasakan begitu sukar hari-hari ini. Dan itu menimbulkan masalah dalam hubungan rumah tangga, dalam perkara-perkara sosial, dan lain-lain. Kami mohon belas kasihan-Mu, tolong Tuhan, lepaskan Indonesia dari segala masalah-masalah ini. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami. Berikan pertolongan-Mu kepada kami umat-Mu, agar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Dan berikan kemurahan Tuhan, agar banyak jiwa boleh dituai untuk kerajaan-Mu di bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, orang-orang yang disebut pendeta, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang tulus ikhlas, baik kami dan keluarga kami. Berikan hati yang tulus ikhlas untuk selalu mau melayani-Mu Tuhan, untuk selalu setia mengiring Kau Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan menolong agar kami diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi untuk dapat lebih efektif bagi kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan berkati mereka rohani dan jasmani. Berkati rumah tangga yang ada. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pergaulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu menjamah, menolong, memulihkan, bahkan membawa pertumbuhan rohani yang baik dalam umat-Mu yang kami gembalakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa sekarang Tuhan untuk setiap orang yang sakit, siapapun itu yang saat-saat ini dalam kondisi sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, tolong sembuhkan kiranya mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap orang yang mengalami masalah, apapun masalah yang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni kiranya Tuhan, tunjukkan kesalahan kami dan tolong agar kami mampu bertobat. Dan kalau masalah-masalah ini Tuhan, dalam setiap masalah ini Tuhan punya rencana tentunya. Tuhan, kami percaya kiranya Tuhan akan kuatkan kami. Tuhan tolong kami agar kami dapat selalu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang masih terus mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Haleluya.
Sudah ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya oleh belas kasihan-Mu, kami diberkati senantiasa dalam segala apa yang kami kerjakan. Bahkan oleh seizin-Mu, kiranya kami menjadi berkat sampai akhir hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.